menyadari otoritasnya. Refleksi pagi 1390. Bagaimana otoritas Tuhan ditunjukkan dalam ucapan manusia? Mari lihat Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara, bila dikehendakinya, Tuhan bisa mengarahkan apa yang diucapkan manusia sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, terlepas dari apakah orang itu menyadarinya atau tidak. Contohnya, Bileam di Bilangan 23. Walaupun Bileam bermaksud mengutuki bangsa Israel, ia akhirnya justru memberkati. Di Yohanes 11 ayat 51, Imam Besar Kayafas tanpa sadar telah menyampaikan nubuat tentang kematian Yesus. Manusia memang bisa membuat berbagai rencana, tetapi Allah lah yang tetap memegang otoritas atas keputusannya. Saudara-saudara, sewaktu Yesus mengutus para muridnya di Matius 10 ayat 19 dan 20, Yesus mengingatkan bahwa mereka bisa diserahkan kepada penguasa. Meskipun demikian, para murid tidak perlu berkhawatir tentang apa yang harus dikatakan, karena Roh Allah akan menolong mereka untuk berkata-kata. Di dalam kehendak-Nya, Tuhan dapat mengarahkan apa saja yang diucapkan oleh seseorang untuk penggenapan kehendak Allah. Oleh sebab itu, di situasi sulit di mana kita merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dikatakan, ingatlah bahwa Roh Tuhan akan menolong kita untuk berkata-kata sesuai kehendak-Nya. Di dalam pengakuan akan otoritas Tuhan, marilah kita menyadari bahwa tidak ada suatu pun yang dapat terluput dari pengawasan Tuhan. Tidak merasa benar sendiri. Refleksi pagi 1391. Apa yang harus diwaspadai dalam seseorang melihat jalan kehidupannya? Mari lihat peringatan Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara-saudara, peringatan keras dari Amsal ini memanglah patut dicamkan baik-baik, karena kecenderungan manusia yang berdosa itu cenderung untuk membenarkan dirinya dengan berbagai alasan. Kecenderungan ini sudah begitu mendarah daging, sehingga seseorang sering tidak dapat melihat berbagai persoalan secara jernih lagi. Oleh sebab itulah, Tuhan Allah yang mengetahui isi hati manusia menciptakan manusia sebagai makhluk sosial untuk saling menolong dan saling menasihati untuk sebuah kehidupan bersama yang lebih baik. Saudara-saudara, merasa bersih menurut pandangan sendiri adalah tantangan yang selalu ada sampai kapanpun. Sikap seperti ini bisa berwujud dalam sikap egoisme dan menyalahkan orang lain, mulai dari anak kecil sampai manula tanpa harus diajarkan. Di dalam kehidupan bersama, berbagai permasalahan kecil dan besar kemudian bisa terjadi karena masing-masing pihak merasa benar sendiri dan berusaha mempertahankan pandangannya masing-masing. Akibatnya, berbagai perpecahan di keluarga, gereja, dan masyarakat terjadi karena masing-masing mempertahankan pandangannya sendiri. Karenanya, marilah kita belajar membuka hati untuk tidak merasa benar sendiri. Di dalam kebersamaan,
hidup kita akan menjadi lebih disempurnakan. Berkomitmen di jalan Tuhan. Refleksi pagi 1392. Apa yang akan terjadi bila seseorang mau berkomitmen untuk menaati Tuhan dalam setiap perbuatannya? Mari dengarkan petunjuk dari Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara-saudara, bila seseorang berkomitmen untuk hidup di jalan Tuhan, ia tidak hanya harus tekun belajar memahami firman-Nya, ia juga harus berani berkomitmen untuk setia melakukannya, walaupun jalan yang harus ditempuhnya itu bisa saja sangat sulit. Di dalam komitmen ini, ia akan berupaya keras untuk menyelaraskan segala buah pikirnya dengan kehendak Tuhan. Segala rencana yang dilandasi takut akan Tuhan ini pastilah akan terlaksana pada waktu Tuhan, karena Tuhan berkenan. Saudara-saudara, cerita Nehemia di Perjanjian Lama menggambarkan bagaimana Nehemia memahami kehendak Tuhan, berkomitmen untuk merencanakan dan bertindak di jalan Tuhan. Di dalam kecenderungan hati yang takut Tuhan ini, Tuhan menyertai Nehemia sehingga walaupun tantangan yang dihadapinya itu begitu besar, tembok Yerusalem bisa dibangun kembali secara cepat. Rencana Nehemia memang terlaksana bukan karena Nehemia pandai, tetapi karena ia menyerahkan perbuatannya kepada Tuhan. Tuhanlah yang membuatnya sukses. Oleh sebab itu, marilah kita juga belajar berkomitmen untuk taat dan setia kepada Tuhan dalam setiap perencanaan dan tindakan kita. Niscaya terlaksanalah segala rencana kita pada waktunya.